Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Saya harap kalian tetap sehat dan bersemangat. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran jarak jauh tematik di kelas 4, tema 4, subtema 3, muatan IPS, yaitu kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya hutan dan proses pembuatan kain dan baju. Bersama saya, Ustadzah Eva Gloriawati SH SPD di SD Al-Ikhlas tercinta. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan menyediakan SDA yang dibutuhkan manusia. Manusia memanfaatkan SDA melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Salah satu SDA yang dimanfaatkan manusia adalah hutan. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hutan adalah usaha pembuatan mebel, seperti meja, kursi, dan almari. Sebelum membuat barang-barang tersebut, pohon-pohon di hutan ditebang menjadi potongan kayu. Lalu potongan kayu diangkut ke penggergajian kayu. Potongan kayu akan dibentuk menjadi meja, kursi, dan almari. Dalam pengolahan kayu menjadi barang mebel membutuhkan berbagai profesi pekerjaan, seperti penebang kayu, sopir, pegawai perusahaan penggergajian kayu, perajin, dan pedagang. Proses pembuatan kain dan baju. Sebuah baju dibuat dengan proses dan waktu yang panjang. Selain itu, dalam proses pembuatannya juga melibatkan banyak orang dengan berbagai pekerjaan. Masing-masing tahapan pembuatan baju dilakukan dengan mengeluarkan tenaga dan waktu. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan kapas sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Rangkaian pembuatan sebuah baju juga melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut proses pembuatan baju dari awal sampai akhir. 1. Kapas diambil dari pohonnya. Kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di bawah terik matahari. Setelah kering, biji kapas dipisahkan dari serat kapas. 2. Kapas dililit membentuk benang. Kegiatan selanjutnya adalah memintal serat kapas menjadi gulungan kapas. Pemintalan menggunakan alat pemintal yang meliputi penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi panjang sesuai kebutuhan, kemudian digulung pada tempatnya. 3. Lilitan benang. Pembuatan benang kapas dimulai dengan membuka bola kapas atau gulungan. Biasanya pemintalan benang dicampur dari berbagai serat kapas yang berbeda agar semua bola kapas tersebut bisa menyatu. Benang adalah hasil akhir dari proses pemintalan. Selanjutnya adalah proses memberi warna pada benang secara merata. Untuk proses ini tidak harus dilakukan hanya pada benang-benang yang diperlukan berwarna. Sedangkan untuk benang putih atau natural tidak perlu dicelupkan pewarna. 4. Menenun benang menjadi kain. Penenunan merupakan proses utama mengubah benang menjadi kain. Sebelum masuk ke proses penenunan, benang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Benang dianyam hingga terbentuk anyaman kain. Kita bisa menambahkan benang buatan ke dalam kain katun sehingga menghasilkan jenis kain katun yang berbeda kadar kapasnya. 5. Lembaran kain. Setelah proses penenunan selesai, maka hasilnya adalah lembaran-lembaran kain yang merupakan bahan utama pembuatan baju.
6. Kain dipotong dan dibentuk sesuai pola. Sebelum menjahit, harus dibuat pola baju terlebih dahulu. Pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan bagian-bagian baju. Pola dijadikan contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Pola disesuaikan dengan ukuran-ukuran bentuk badan. Bagian-bagian tubuh yang diukur, mulai dari ukuran lingkar leher, lebar dada, panjang dada, hingga lingkar pinggang dan panjang punggung. Sebelum digambar dalam ukuran sebenarnya, rancangan pola juga dapat digambar dalam ukuran kecil berdasarkan skala di dalam buku kostum. 7. Potongan kain yang berpola dijahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum atau dengan mesin jahit. Semua bagian baju disatukan satu persatu sehingga menjadi baju yang utuh. Setelah itu ditambahkan kelengkapan baju seperti kancing, saku, dan kelengkapan lainnya. Agar tepi baju rapi dan benang tidak terlepas, dilakukan pengobrasan pada tepi baju. 8. Baju jadi sesuai pesanan. Baju yang sudah jadi siap dipakai oleh pemesannya. Setelah selesai, baju yang sudah jadi bisa ditambahkan hiasan dan motif-motif yang bervariasi agar terlihat menarik. Alhamdulillah anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran. Saya harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu beribadah dan membantu orang tua di rumah. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.